Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah meteorologi maritim. Oke, kali ini kita membahas arus laut dan pasut terlebih dahulu ya. Harusnya untuk iklim maritim, tapi Bapak majukan untuk mata kuliah untuk materi ini dulu karena mungkin lebih penting ya. Kalau iklim laut nanti bisa masuk di iklim maritim, bisa masuk di produk dari info layanan meteorologi maritim gitu ya. Oke, untuk arus laut mungkin Anda pernah melihat ini ya, untuk gambar daripada sirkulasi arus global. Mungkin bisa kita lihat. Oke, sebelum ke teorinya Anda bisa melihat ini dulu. Oke, oke, biar terlihat ya. Ini adalah gambaran daripada termohaline ya, global termohaline atau arus global yang ada di dunia ya secara global, di mana juga melintas di wilayah Indonesia, terutama wilayah timur dari Pasifik, kemudian masuk ke wilayah timur Indonesia sampai ke Samudra India ya, melalui Selat Lombok, Selat Bali ya. Nanti untuk detail kembali ada ya untuk yang menarik. Oke, Anda lihat ini adalah gambaran dari arus ya sebenarnya. Videonya mungkin hanya 2 menit ya, tapi bisa dilihat ini penjalanannya bahwa suhu air laut juga sangat mempengaruhi pergerakan dari arus laut ini gitu ya. Baik di permukaan, ada yang di permukaan dan juga ada yang di dalam yang nanti namanya ketemu dengan surface current dan juga ocean atau deep current gitu ya. Ini untuk gambaran awal saja, nanti untuk detail untuk dengan nama-namanya bisa ada satu animasi atau video lagi yang Bapak sudah ambilkan juga. Dari sini kita ingin melihat bahwa pergerakan daripada arus laut itu sangat luar biasa ya, dimana dari utara ya bisa sampai ke selatan, melewati dari beberapa samudra kalau Anda lihat ini ya jalannya. Jadi memang ini berkaitan erat juga dengan iklim yang di atasnya, sehingga perubahan terhadap suhu air laut mengubah juga atmosfer, ada coupling di atasnya juga kemudian mempengaruhi dari arus laut yang terjadi gitu ya. Ini baru secara umum aja untuk melihat dari pergerakan begitu dahsyatnya, begitu masifnya ya. Hampir seluruh perairan yang ada di wilayah secara global dunia ini dilalui, dan ini butuh beberapa tahun, nanti ada penjelasannya ya. Nah, lihat di wilayah Indonesia selatan, ini Samudra Hindia ya, karena kita tahu ada perbedaan diferensiasi suhu ya. Yang menarik adalah di Indonesia juga mempunyai arus-arus lokal yang belum banyak dielaborasi dan diteliti oleh kita sendiri karena mungkin keterbatasan dari peralatan dan biaya juga. Namun beberapa negara lain di utara itu sudah mulai diteliti. Oke, itu adalah gambaran dari global arus ini ya. Kita lanjutkan dengan definisi. Jadi arus laut dapat mengalir pada berbagai kedalaman laut. Tapi secara umum arus yang paling kuat terjadi di lapisan atas. Oleh karena itu, para pelaut, para kapten kapal pada lebih konsen kepada arus permukaan ya. Di mana arus laut juga dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Faktor utama yang menyebabkan timbulnya arus laut ada tiupan angin yang melintas di atas permukaan laut, ada juga densitas daripada air laut sendiri, kemudian variasi suhu air laut dan salinitas air laut. Oke, ini distribusi pertama tadi pengaruh angin ya, distribusi angin global, di mana kita tahu bahwa ada global pressure, ada global pressure, sehingga menyebabkan ada perbedaan insulasi, perbedaan tekanan udara, sehingga menyebabkan sabuk angin yang sudah kita pelajari ya, ada 3 di utara dan 3 di selatan, dan yang kita kenal dengan trade wind, northeast dan southeast, kemudian ada westerly east dan juga ada polar ya. Ini kita sudah belajar pada saat di meteorologi umum atau pada saat mengenal atmosfer di meteorologi umum ya.
meja tropis juga kita belajar tentang distribusi yang global ini. Ini adalah salah satu mempengaruhi juga adanya arus laut global ya, terbentuknya arus global. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kerapatan air laut atau densitas. Kalau Anda lihat di sini densitasnya ya, kilogram per meter kubik yang warna gelap ini adalah yang sangat rapat, ada di laut hitam, laut merah ya, seperti Indonesia relatif kerapatannya tidak terlalu ya, sangat untuk densitasnya. Kemudian juga variasi suhu air laut mempengaruhi daripada pergerakan daripada arus laut ini. Terbentuknya beberapa arus laut di beberapa wilayah. Kita lihat di wilayah tropis kita menerima insolasi yang sangat besar sehingga variasi suhu lautnya juga mempengaruhi arus laut yang terjadi. Yang keempat adalah salinitas air laut. Kadar garam ya. Kalau Anda lihat di sini yang paling tinggi satuannya PSU ya, PSU unit salinitas. Anda lihat ada laut merah ya di sini, nah, yang bisa kita karena dia sangat kadar garamnya tinggi, bahkan orang tidak tenggelam gitu ya di sana ya. Di kadar garamnya sangat tinggi ya, warna merah sekitar 38 sampai 39 PSU. Ini dia ya. Lihatkan di sini. Lanjut, kemudian faktor-faktor fisik lain yang turut berperan dalam pembentukan arus laut ya. Ada gaya gravitasi, gerak rotasi bumi, ada juga pergerakan benua atau topografi. Interaksi faktor-faktor tersebut di atas akan menghasilkan pola-pola arus umum di permukaan bumi yang cukup kompleks. Di mana angin tadi penyebab yang sebagai ada angin pasat, ada angin monsun merupakan penyebab utamanya terjadi sirkulasi angin laut secara umum di bumi. Jadi global conveyor belt itu juga dipengaruhi oleh sabuk angin ya, apa global wind. Jadi memang sangat erat kaitannya korelasi antara arus angin global dan juga dengan arus laut globalnya. Kemudian sirkulasi arus laut pada dasarnya berada pada kondisi pergerakan yang konstan ya, kalau dilihat sirkulasinya. Ketika air laut bergerak melintasi lautan yang luas, gerakan air laut tersebut akan menghasilkan aliran sirkular yang bergerak searah jarum jam di belah utara dan berlawanan arah jarum jam di belah barat. Coba Anda perhatikan kaitannya dengan pola siklonik daripada yang kita pelajari minggu lalu tentang tropical cyclone, pola siklonik dari tekanan rendah ya, pola siklonik tekanan rendah di cyclone atau hurricane ya. Kalau di utara, hurricane itu atau tropical itu anginnya untuk tropical cyclone, pusarannya di utara akan berlawanan jarum jam. Sementara kalau untuk arus laut malah lihat searah jarum jam. Jadi bertolak belakang dengan pusaran anginnya. Ya, ada catatan penting juga. Berlawanan arah jarum jam bumi selatan, sedangkan kalau siklon itu di selatan dia akan searah jarum jam gitu ya. Kalau di Australia itu searah jarum jam ya. Jadi kebalikan, berbanding terbalik. Tiap aliran atau sirkulasi itu disebut dengan G-ray ya. Dapat dibagi menjadi beberapa dan kecil karakteristik yang mengawali sebab percampuran berbagai jenis air laut. Nanti kita lihat apa itu G-ray ya. Jadi arus-arus G-ray kecil ini yang menyebabkan pusaran-pusaran arus laut sebenarnya. Oke, ini tipe arus laut dibagi dua, ada surface current dan deep water current ya. Yang perlu kita pahami bahwa surface circulation itu hanya 10% daripada yang ada di lautan semua ya. Sisanya 90% adalah arus laut dalam gitu ya. Deep water current ya. Jadi surface itu 10%, tapi ini sangat kuat tadi ya. Surface ini juga bukan hanya di permukaan tapi bisa mencapai sampai 400 meter kedalamannya ya gitu. Nah, ini yang penting buat kita ya. Jadi kalau Anda pernah dengar berita di YouTube, sudah banyak astronot yang ke angkasa dari berbagai negara ya. Dari Neil Armstrong ya, kita kalau percaya itu bahwa itu bukan teori konspirasi, tapi bahwa Neil Armstrong benar-benar pergi ke bulan ya, sudah banyak sampai sekarang pergi ke bulan tiap negara. Namun yang sampai hari ini yang pernah masuk sampai kedalaman air laut itu hanya 3 orang ya. Anda bisa cek tuh ya di YouTube, sudah 3 orang yang bisa dengan menggunakan kapal khusus, submarine khusus sampai melihat sampai kedalaman tertentu ya. Salah satunya kalau tidak salah produser film ya. Hanya 3 orang, baru 3 orang. Jadi memang ini belum terungkap semuanya kehidupan yang ada di lautan gitu ya. Kemudian ocean current atau arus laut juga dipengaruhi oleh tipe gaya ya. Yang pertama ada primary dan secondary. Yang primary force adalah pergerakan daripada air ya, di mana pergerakan air tersebut dipengaruhi oleh secara heating, pemanasan matahari lagi-lagi mempengaruhi energi terbesar memang dari sana, angin
gravity Coriolis kita tahu bahwa semua objek akan mengalami ini. Ya, artinya ada penyimpangan dari arah putaran tadi di awal ya, sama seperti angin juga. Untuk gaya keduanya, secondary force adalah dipengaruhi oleh arus laut itu sendiri. Insular heating ya, pasti menggunakan ada angin, gravity, dan Coriolis. Akibat Coriolis perputaran rotasi bumi pada subuhnya, sehingga aktual windnya akan berubah ya, yang tadinya warna kuning ini akan berubah ya. Coriolis effect sama seperti anginnya, dimana di utara kan dibelokkan ke arah ke kanan, kalau di selatan akan dibelokkan ke arah kiri secara umum. Oke, ini setelah akhirnya dengan beberapa pengaruh-pengaruh tadi, sehingga ada Coriolis effect pengaruh dari ocean current surface-nya ya, ocean surface current-nya seperti ini, sehingga secara global muncullah arus-arus yang warna ini adalah arus hangat dan arus dingin, yang pusarannya seperti berikutnya. Dan banyak yang Anda bisa googling juga nama-nama arusnya, kalau di pelaut Bapak ajarkan karena penting buat mereka. Yang Anda bisa lihat ada Kuroshio ya, ada sebagainya, ada North Atlantic Gyre, ada North Pacific Gyre, dan seterusnya. Nanti di video animasi Anda bisa lihat bagaimana interaksi daripada arus-arus global ini. Oke, ini penjelasan dari surface circulation-nya ya. Dimana pemanasan menyebabkan untuk expand ya, jadi kemudian di ekuator dimana lebih tinggi dibandingkan di mid latitude. Kemudian angin yang bertiup juga menekan push the water, sehingga gaya geseknya akan menyebabkan juga perbedaan permukaan. Angin yang bertiup selama 10 jam juga akan menyebabkan, yang artinya lebih lama, yang akan menyebabkan permukaan air bergerak atau mengalir sebesar 20% dari kecepatan anginnya. Air juga bertumpuk ya, atau berkonsentrasi. Konsentrasi airnya itu akibat angin juga akan searah dengan arah ya, gitu. Water will fill up in the direction the wind blowing, di mana angin bertiup gitu ya. Ini menarik. Nah, ini gambarannya tadi. Jadi kalau Anda cerita arus laut, ada beberapa dari taruna STMKW juga yang mengambil masalah ocean current ini ya. Menarik, udah ada beberapa Bapak uji tentang pengaruh antara arus laut dengan tekanan, jadi memang ada korelasi yang menarik untuk membuktikan teori-teori tersebut dan bagaimana applied-nya di Indonesia. Jadi gaya tarik tadi kita ingat yang 4 tadi komponennya, ada gravitasi, ada angin, Coriolis, juga pemanasan. Jadi gravitasi itulah sebenarnya yang menarik ya. Apakah water down the hill and below, jadi apakah dia ada gaya gradien tekanan ya, jadi semacam aksi dan reaksi dari gaya gradien tekanannya yang akan membentuknya. Kemudian juga ada Coriolis force yang pasti akan menyebabkan tadi deflected daripada pergerakan daripada airnya. Kalau lihat nih Coriolis effect, di sini gravitinya nih, aksi dan reaksi, aktual current-nya akan di sini. Hampir persis seperti angin karena sama-sama objeknya, karena massa liquid juga. Nah, ini yang namanya jire-jire seperti ini ya, lingkaran-lingkaran tadi, the small water glow around the jadi yang paling kecil sama yang besar ya. The produce last circular in the ocean basin. Jadi yang dari kecil sehingga kalau dia juga besar akan menghasilkan. Sebenarnya arus-arus laut ini menjadi arus-arus global tadi. Global arus global tadi dikenal dengan nama Great Ocean Conveyor Belt ya. Yang Anda lihat sebenarnya dari sini ya, dari Gulf Stream, di sini sangat sea to air heat transfer, ada perubahan panas, di sini dingin ya, panas nanti bertemu dari polar ya, dia akan yang warna ini, yang warna ada deep current ya di sini. Ini ada yang warna merah dan yang hangat, kemudian yang dingin, yang hangat pasti di permukaan ya, dan seterusnya. Ini adalah sama lebih detailnya. Kalau ini secara penjelasannya nanti kita lihat videonya. Indonesia dilalui, ini Pasifik di sini, tapi juga ada yang dari sini sebenarnya kalau kita lihatnya, masuk lewat sini nanti yang menjadi. Nah, ini North Pacific Rim, California, ada Kuroshio ya, yang hangatnya, yang dinginnya juga ada. Ini Australia, ada Canary Current, ada ini buat para pelaut yang harus mempelajari ini ya. Ada Indian Ocean, ada kalau di Indonesia terkenal dengan NTF, Indonesia Trovo di selatan Jawa ya, dan seterusnya. Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi ada cold waternya, cold water current yang panas di permukaan adalah yang hangat ya, yang ini yang dingin. Ya, Indonesia baru sampai sini lewat nih. Nah, ini menarik nih, mungkin mesti di-update ya. Kalau lihat ini panas, padahal ada juga arus ini. Ini sebenarnya bukan tidak ada arus, justru banyak arus kuat di lokal kita ya. Masalahnya belum ada riset tentang itu, penelitian baru sedikit ya. Banyak teman-teman di ITS sudah ada, di Semarang sudah banyak kajian tentang arus laut ini ya. Bahkan survei-survei seperti Ina Prima di selatan
Samudra India, dan di Cina itu juga ada, dan Jepang melakukan riset di utara di daerah Manado. Kemudian ada WMC juga melakukan di daerah Selat Banda Neira, Sulawesi, dan di Ambon kalau tidak salah ya, tahun lalu, beberapa tahun lalu. Jadi banyak sebenarnya, mungkin belum publish, jadi belum bisa dibuat update ke commercial belt-nya. Kemudian ini untuk apa ya? Oke, sebelum ke ini Alindo, ini juga akan menggambarkan apa yang manfaatnya. Important ocean currents. Video ini bisa menarik, yang bisa Anda lihat. Silakan didengarkan, harusnya ada suaranya. Let's take a look at some important ocean currents. The Gulf Stream is the current that originates in the Gulf of Mexico in the Atlantic Ocean. It is a swift-flowing warm current, and it flows northwards along the east coast of the North America until it meets the cold Labrador Current near. Is forced to move in the northwest direction by the westerlies. As it moves across the ocean, the current is known as the North Atlantic. Anda bisa download juga di YouTube ini ya. Dari northwest ya, direction. Ini sebenarnya menjelaskan kuliah kita tentang arus laut nih. The Labrador Current is another important current, which is a cold current, and it flows southwards from the Arctic Ocean along the coast of Canada. It makes the region along which it flows very cold and keeps the coast ice-bound. The third important ocean current is the Kuroshio Current, or the Japan Current. This is a warm current in the Pacific Ocean that washes the coast of eastern Japan. This current makes the winters of western Japan milder and keeps the coast free. Kuroshio Current moves across the Pacific Ocean, following the direction of the westerlies as the warm North Pacific drift. It has a warming effect on the coast of Alaska and the important ocean current is the Oyashio Current, or the Curly Current, which is a cold current that originates in the Arctic Ocean and flows along the west coast of Japan. This current makes the west coast of Japan and the coast of the Asian mainland severely cold in winter. Oceans play a very important role when it comes to the climate of the Earth. Through ocean currents, oceans transfer heat from the lower latitudes to the higher latitudes. They also help balance global temperatures by absorbing the heat in summer and releasing the same in winter. The sun's energy evaporates tons of ocean water each day. This moisture in the air results in clouds, and when these clouds release their moisture, there is a rainfall, without which life would not exist. Also have a moderate subsurface water rises to the surface and off the coast of Canada. Ocean water and so affect the fertility of the sea. When the mineral-rich subsurface water rises to the surface, it stimulates the growth of currents, provides suitable temperatures for fish to thrive. Flow. Fish are many fish living of bacterial light in 1912 of bacterial light at the end of a long spine which hangs over the fish's mouth. Ocean currents are not always helpful. The mixing of warm and cold currents cause a thick fog over the area, which can be hazardous to ships. In 1912, Titanic, the largest ship in the world, which was considered unsinkable, struck a huge iceberg in the dense fog off the coast of Newfoundland, where the cold Labrador Current and the warm Gulf Stream meet. It sank
in less than 3 hours, and about 1,500 persons drowned to death. To conclude, we may say that just like many of the other... Sebenarnya ada kesimpulannya sebenarnya di belakang kalau tidak salah. Summary, nah ini ya, in the southern part of the ocean, similar those Gulf Stream, current originate from Mexico, dan seterusnya. Ya. Nah, ini tentang menggambarkan dari arus laut global. Silakan Anda download saja. Ya. Oke, itu menjelaskan tentang Great Ocean Conveyor Belt. Kemudian tidak mana menarik adalah sebenarnya tadi kita lihat untuk Indonesia tidak kelihatan ya, gitu ya. Indonesia tiba-tiba menghilang. Tapi teman-teman, Indonesia itu ada ALINDO, arus lintas Indonesia. Ini pun juga belum semuanya bisa dielaborasi. Hanya melihat bahwa dari Pasifik tadi, dari Samudra Pasifik kalau Anda lihat ini Mindanao ini dia langsung ke arah timur ya. Belokannya tadi kalau lihat Anda global, tidak ada yang masuk lewat Sulawesi. Nah, ini adalah sebenarnya pada eksplorasinya dari teman-teman peneliti di kelautan ya harusnya. Dan sudah banyak sebenarnya wilayah ini. Tapi di wilayah barat juga belum. Yang terkenal sebenarnya cuma ETF di Indonesia. Ini berpengaruh sangat besar terhadap arus laut. Harusnya yang jalur di selatan selatan Sumatera itu, Sumatera bagian selatan, southeast-nya ya, sekitar Bengkulu itu yang dulu sudah pernah dijadikan tempat katanya pertemuan arus laut yang bisa juga berpengaruh terhadap cuaca gitu di atasnya. Kalau lihat ini ada segitiga berbudaya Indonesia nih, kalau para pelaut bilang namanya perairan Masalembo di sini ya. Kalau kita lihat ini emang 8 ya, ini 1,5, ini adalah kecepatan arusnya, jadi sangat kuat memang di sini. Oke, ini tentang ALINDO ya. Kemudian kita lanjut tentang yang kedua, Bapak tadi arus laut dan tidal ya. Yang tidal adalah pasang surut gitu ya. Efeknya luar biasa buat teman-teman. Mungkin di luar negeri lebih kompleks lagi ya. Misalnya ada standar port, ada secondary port. Di Indonesia belum main sampai ke sana. Pokoknya dianggap semuanya portnya port-port besar aja gitu. Kalau untuk para pelaut sebenarnya ada perhitungan buat port-port yang memang ada pengamatan untuk pasutnya dan tidak. Gitu. Memang kita kalau ingin jadi negara maritim harus kompleks di sini ya, untuk observasinya. Kita lanjut, pasang surut Anda sudah tahu semua ya, Bapak mereview aja apa itu pasang surut ya, kurang lebih seperti itulah ya. Di sini ada low tide, ada tidal range, ada high tide. Nanti banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan pasang surut. BMKG punya yang namanya tinggi muka laut ya. Apakah itu pasang surut, harus dicari dulu datumnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi ini basically pasang surut adalah ini akibat respon dari adanya gaya tarik menarik ya, atau gaya tarik antara bulan dan matahari. Jadi sebenarnya pengaruh gaya gravitasi juga ya antara bulan dan matahari, bukan hanya bulan. Selama ini kan kita terjebak dengan bulan, tapi karena sebenarnya bulan karena dekat daripada bumi gitu ya. Matahari juga mempengaruhi, nanti kita lihat. Oke ya, di highest part kita senang dengan high tide, kemudian juga low tide untuk yang berkaitan dengan surutnya atau trough-nya ya. Perbedaannya disebut dengan tidal range. Tadi kita ketemu ada tidal range ini ya. Nah, ini tidal range. Kalau dia naik ke atas jadi pasang, kalau ke bawah jadi turun. Nah, ini dia gravitasi Newton ya, F sama dengan G, di mana gravitasinya menarik. Kalau Anda lihat ini kita sering terjebak bahwa gravitasinya itu pasang surut akibat daya tarik bulan ya, padahal tidak. Ini karena bulan dekat sekitar jaraknya kalau matahari itu 150 juta ya, terus 149 juta kilometer ya. Kalau ini hanya sekitar metriknya sekitar 384 km bulan itu jaraknya ya. 384.000 km. Jadi dianggap bahwa hanya bulan yang mempengaruhi. Padahal nanti kalau Anda lihat di sini, sun that force about half that moon is the dominant force. Nah, jadi dominan faktornya bulan karena sangat dekat. Tapi nanti ada bagaimana kalau dia bulan dan matahari berada di garis lurus. Itu yang menyebabkan pasang-pasang yang spring tide dan mid tide ya, seperti itu. Ya, jadi akibat gravitasi pengaruh bumi dan bulan ya, menurut Schmidt 1909. Oke, ini bagaimana gravitasi mempengaruhi ya. Oke, kalau Anda lihat creating tidal bulge, jadi ini Anda lihat dia selalu mengikuti gravitasi dari bulan. Jadi kalau ini berputar, ini yang warna purple ini ya, ini sebenarnya adalah air laut ya. Dia akan terus mengikuti pergerakan dari bulan. Ya, set the gravitational force moon pull ocean water to floating about. Kemudian yang kedua, makanya ini ada tanggal bulan purnama ya, sampai kalau kita
itu ya kalau di slide-nya ini. Nah, kalau di sini 2 kali 1 volt and creating the second volt, ini yang satu, ini yang kedua, selalu begini. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, ini teorinya kalau Anda lihat ada lunar tide ya. Ini bulan baru deklinasinya selalu begini, elips gitu ya. Dilation earth increase, kemudian perubahannya juga mengalami perubahan. Ya silakanlah Bapak mereview aja. Bumi mengalami kondisi pasang ketika bumi dan bumi berada pada garis lurus dan dua kondisi surut ya tadi ya. Jadi kalau dia bergaris lurus, bumi dan bulannya dia akan pasang. Di sini nanti ada bulan purnama dan ada bulan baru ketika matahari, bumi dan bulan pada kondisi garis lurus ya. Sehingga gravitasi bukan semakin besar dan posisi pasang bulan akan semakin besar ya. Bulan purnama dan bulan baru tanggal 1 tanggal 15 ya. Nah, bukan ini akan menimbulkan pasang. Sebaliknya pasang serat dengan spring tide, tapi ketika bumi ini harusnya di atas ya. Ketika bulan, bumi, matahari berada posisi tegak lurus, bulan dikatakan posisi keadaan menyebabkan perbedaan antara pasangan surut yang kecil disebut spring tide ya, ada spring tide. Oke, ini bisa gambarkan seperti ini, ada spring di satu sisi, lihat spring pada spring tide pada saat surut ya, spring tide. Clear ya? Oke, lanjut. Ini juga menggambarkan bagaimana matahari, ini matahari selalu di sini ya, solar tide, ini lunar set, lunar tide. Yang pada saat dia garis lurus, dia tentunya balasnya dia teorinya lebih tinggi ya. Creating extra high tide ya, pada saat dia garis lurus dengan matahari pada saat seperti itu juga. Kebalikannya dia surutnya di sini ada juga, gitu ya, makin ketarik ke elips di ujungnya ini, tentunya akan spring tide. Lihat, ini neap tide ya, spring tide lagi, kemudian neap tide. Oke ya, kita lanjut. Ini variasi pengaruh posisi dan jaraknya. Nah, ini tadi ya menjelaskan ada aphelion dan perihelion ya. Jadi jarak terjauh dari matahari dan jauh terdekat dari matahari, atau jarak terdekat dari bulan dan jarak terjauh dari dekat dan jauh dari bulan, periki, apogi atau periki ya. Nah, polanya gampang, peri itu anggapnya dekat. Kalau bulan pakai G berarti peri itu sangat dekat dengan bumi. Peri itu sangat jauh ya, 2 Januari 2 Juli. Dia jelaskan ya, pada saat dekat, artinya kalau pada saat garis lurus sama-sama dia akan tinggi lah gitu ya. Perigi close to earth, makin dekat ya makin tinggi pasangnya gitu ya. Perihelion biasanya tercatat tanggal dari Januari, kemudian aphelion-nya, perihelion. Jadi yang berbahaya untuk pasang tinggi adalah pada saat perihelion dan perigi tentunya gitu ya. Pada saat matahari dan bumi berada, matahari dan bulan berada dekat bumi ya. Apalagi pada saat garis lurus. Oke, kemudian kita lanjutkan tipe-tipenya. Ada tipe-tipe dari pasut ya, kondisi pasang atau disebut juga tipe tidal tides ya. Ada 2, yaitu ada 3, ada diurnal tide, ada semi-diurnal, ada mix. Kadang-kadang mix ini juga dipisahkan lagi menjadi 2 atau 3 ya, ini gabungan dari ini dan seterusnya. Poinnya diurnal tide itu pada saat dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 1 kali surut. Jadi waktunya sekitar 12 jam ya periodenya. Semi-diurnal 2 kali pasang 2 kali surut, ini di Belawan seperti ini ya, tiap wilayah berbeda. Jadi sekitar 6 jam, biasanya tengah malam dan pagi, dia menjelang dini hari atau sore. Mixed tide adalah gabungan 1 kali atau 2 kali pasang dari surut ya, jadi bisa juga 2 kali pasang dan surut, atau 1 kali pasangnya 2 surut gitu ya. Hampir sama dengan diurnal, namun range antara pasang surutnya berbeda gitu ya. Oke, kita lihat. Ini kalau dipetakan ya, ini juga masih global ya, mungkin tiap wilayah didetailkan lokalisasinya lebih berbeda lagi. Di Indonesia kalau di selatan rata-rata mixed diurnal tide ya. Nah, malah di selatannya, di utaranya belum kita lihat ya, tapi di ini yang kuning diurnal tide ya. Ada yang semi diurnal belum ada di Indonesia. Kalau melalui peta ini hanya dipengaruhi oleh diurnal tide dan semi diurnal tide. Mixnya nggak ada. Kita lihat contohnya, ini dimaksud dengan diurnal ya. Jadi 1 kali pasang, 1 kali surut. Semi diurnal nih 2 kali pasang, high tide, 1 kali surut. Yang semi diurnal bisa variasinya seperti ini. Ini di Amerika ya kalau nggak salah. Oh bukan, ini yang di Amerika nih ya contohnya ya.
semi-diurnal, ini yang diurnal type, ini di Los Angeles, Seattle, dan Honolulu ya. What affected in addition to the sun and the moon ya, selain daripada tadi matahari, ada bulan dan matahari, bulan dan bumi, besarnya daripada pasang surut tadi atau tidal tadi juga bisa diperkuat dengan pengaruh dari bentuk pantai ya, bentuk apakah kemudian juga bentuk garis pantai, juga bentuk apakah dia muara atau tanjung ya, atau teluk gitu berpengaruh. Terus yang di core kita adalah pengaruh cuaca juga bermain di situ dalam penentuan pasang surut. Kadang-kadang ini yang belum banyak dieksplor juga oleh teman-teman di BMKG dan di kita ya, tapi di model cuaca banjirop juga sudah masuk sebenarnya. Ini memasukkan gelombang ya kalau tidak salah. Tekanan juga melalui model outputnya Swan dimasukkan untuk generate inner chipsnya BMKG ya. Oke, ini secara teori bahwa efek cuaca dalam ini angin, strong wind, angin yang kuat ya, tentunya mempengaruhi daripada karena dia ada friksi, ada geseknya, membuat efek gelombangnya akan lebih tinggi ya. Of the water back making the tidal height greater than predicted. Push the water making the tidal height less than predicted ya. Kalau di atas dia makin kuat, di sini akan lebih tinggi ya. Terus yang tidak kalah menariknya adalah pengaruh daripada tekanan udara. Anda lihat di sini, high pressure can make the tidal height less than predicted. Low pressure can make a tidal height greater than predicted ya. Lebih tinggi kalau low pressure. Tekanan rendah ya. Tentunya kalau pada siklon dan hurricane juga mempengaruhi juga ya terhadap tidal yang ada di situ. Nanti kaitannya dengan storm surge kalau di hurricane. Oke, ini angin yang bertiup kencang, ini penjelasan dari gambar tadi ya, menggunakan naiknya angin permukaan dan seterusnya. Dari permukaan laut berkaitan dengan tekanan udara naik, permukaan naik, dan ketika tekanan udara naik ya, pada saat tekanan udara turun, airnya akan ikut naik yang tadi gambar ini. Ya, tekanan udara turun, airnya akan lebih tinggi gitu ya. Kulit permukaan naik disebut juga dengan pasang atau positive shock, sedangkan pada saat permukaan turun disebut juga negative shock. Nah, istilah lagi. Ada pusat tekanan rendah, depresi akan menyebabkan jadinya tiupan angin yang kuat, ini berkaitan dengan storm surge nanti ya. Oke, ini penjelasan dari positive dan shock dan negative shock, silahkan dibaca saja. Nah, ini menarik, pasang surut di sungai dan muara, kita juga masih terbatas pengamatannya di Indonesia ya. Ada pengaruh arusnya sangat kuat sebenarnya antara begitu dari sungai masuk dalam lautan ya, sungai dan muara, dan kita juga masih terbatas dalam pengamatan di sini untuk pasang surutnya, terutama dekat-dekat muara ya. Ada pengaruh pertemuan antara sungai dengan laut gitu. Dimana pasang surutnya mungkin akan dipengaruhi juga terhadap topografi, kemiringan dasar sungai serta lebar dari sungai itu sendiri. Ini yang mesti kita juga belajar ya. Mungkin Anda sudah belajar di oceanografi juga, atau nanti akan semester ini harusnya sudah term ya. Jadi beberapa istilah yang penting juga di sini sebenarnya bisa didetailkan, tapi Bapak ambil satu gambar aja. Ini ada spring range ya. Yang penting ada datum. Jadi kalau pasang alat tuh harus jelas di mana dia ada chart datumnya, tinggi gelombangnya, dan tide range-nya di mana gitu ya. Baru bisa menanyakan naiknya berapa gitu ya. Ada MLWS, ada MLWS, lalu mean level ya, waternya, kemudian mid range-nya dan seterusnya. Nah, tidak mudah ya, tidak hanya sekedar tinggi muka laut, tapi naiknya tinggi itu berapa dari katakanlah dari 0 meternya wilayah tersebut atau datumnya gitu ya. Kemudian ini adalah ada tidal current ya. Kalau tadi ada sea current, ada arus laut, ada juga tidal current. Nanti ada tidal stream juga gitu ya. Ada arus dari pasang surut. Ini belum juga menyentuh kalau di Indonesia, tapi di luar ini sudah diperhitungkan di negara-negara maju ya. Jadi pergerakan daripada arus laut, daripada arus pasut itu, ada yang tidal current adalah periodic oscillatory flow of water accompanied by rise and fall of tide. Non-tidal include all current not do the tidal movement. Ya, jadi normal, tapi kalau pada saat ada tidal current dia bergerak, pasang surutnya itu tingginya bisa mempengaruhi ya daripada naik turunnya juga. Ini menarik, pola tidal ya, for time tidal and complex ya. Jadi yang paling tinggi itu kalau Anda lihat ini the biggest time range in the world in Canada. The second ya, di Kanada itu sekitar 13 meter. Bristol itu 12 meter, 10 meter dan seterusnya. 1 meter, Australia sampai 1 meter. Merauke di tempat kita pasang surutnya sangat tinggi juga. Anda bisa lihat di informasinya ya. Oke, ini monitoring alatnya ya, sistemnya. Meter sekarang sudah pakai new system, sudah pakai remote sensing.
Kemudian di Indonesia, ini teori harmonik, analisis harmonik. Buat teman-teman STMKG yang mengambil ini juga sudah pernah mengelola ini ya. Jadi menggunakan analisis harmonik, bisa Fourier juga tuh for predict tidal ya. Ada tingginya, ada kecepatannya dan seterusnya. Jadi ada banyak beberapa. Oke, ini ada solarnya, jadi banyak komponennya. Jadi biasanya di astronomi ya, tapi kita 2 atau 3 orang pernah melakukan ini juga. Nah, ini lebih praktis ya sebenarnya dipakai teman-teman di kapten kapal atau pelaut pada saat menghitung memprediksi tide ya. Jadi menggunakan tide table, television reference station, dan supporting station yang baru bilang tadi ada standard port, ada secondary port gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Ada current diagram ini sebenarnya nanti dipakai juga seperti wind rose-nya di angin, mereka juga punya tidal rose gitu ya, atau si current rose juga punya mereka. Ini contoh produknya. Oke, ini current diagram yang dipakai showing the velocity of the current along the channel different state of tidal current. Ya, jadi misalnya di suatu pelabuhan atau ingin masuk ini di New York ya, pelabuhan New York dia akan masuk, dia ada diagram yang sudah fix tiap pelabuhan. Nah, seperti TAFOR tapi dia bukan untuk cuaca tapi untuk tidalnya ya. Biasanya dipakai oleh kapal-kapal pandu untuk memandu kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan. Oke, dengan teknologi yang sangat maju, dengan komputasi yang sangat maju, sebenarnya sudah banyak ya perhitungan analisis harmonis tadi ini yang dulu dilakukan secara manual dan secara sederhana ya, perhitungan komputasi sederhana sudah dibuat aplikasi software dan dijual. Ini ada WX32, ada yang free juga ya, free Typecom salah satu yang free, Anda bisa coba ya. Ada yang GUI, ada yang juga masih under Linux dan seterusnya. Nah, ini juga guidance yang dipakai oleh kawan-kawan kapten kapal ya, sebenarnya kita mesti tahu juga. Limit of error, jadi mereka menggunakan alternative timetable, jadi tiap wilayah itu sudah dibuat volume. Indonesia di volume 5 ya. Jadi tiap wilayah diterbitkan. Nah, ini contohnya ya, beberapa wilayah tadi mempunyai buku ini tiap tahun diperbarui, dijual nih biasanya gitu ya, alternative timetable, jadi sudah dibuat. Nah, Indonesia juga punya tuh, ini yang tadi volume 5 untuk Southwest Atlantic Ocean and South America ya. Indonesia nanti masuk yang ada di volume 5 nya. Nah, ini Indonesia punya daftar arus pasang surut dari Bako Sultan biasanya yang terbitkan, pelaut-pelaut biasanya pakai ini. Teman-teman di BMKG untuk informasi tidalnya juga menggunakan ini setahu apa, kayaknya belum berubah. Semarang, Priok masih menggunakan ini. Nah, ini yang laut Indonesia ya 2020 nih, Almanak Nautika, daftar arus pasang surut Pulau Indonesia, daftar pasang surut Pulau Indonesia tide table. Nah, lihat ada tide table, ada tide stream tadi ya, tidal stream ya, dan seterusnya. Untuk monitoringnya kita bisa lihat Big punya beberapa alat, ini bisa masuk ke sini untuk tidal and current Indonesia. Kemudian ada prediksi pasang surut, KKP juga punya, KKP punya beberapa titik, dan di Sidros kayaknya 3 lembaga itu yang sudah punya pengukuran real time observasi pasang surut ya, Big. Kemudian di Sidros juga KKP. BMKG mengukur tinggi muka laut, bukan pasang surut, tapi bisa juga digunakan untuk melihat itu. Nah, ini ada salah satu bukan software tapi web yang bisa dipakai untuk test forecast. Lumayan, Bapak sering menggunakan ini. Kenapa? Karena dia tiap wilayah di dunia global. Bapak bilang global ya, kalau ini Indonesia global. Semua wilayah pelabuhan bisa diklik. Kalau tidak salah nih seminggu ke depan bisa prediksinya, atau bahkan lebih ya, hampir sama dengan Ocean Forecast System. Tapi sampai kita adalah gelombang. Ini gelombangnya juga ada. Silahkan dicoba. Ada gelombang model dari ECWF masuk di sini. Jadi memang era keterbukaannya kita tidak bisa menyembunyikan. Jadi memang prediksi cuaca kita benar-benar harus spesifik untuk wilayah kita dan harus akurasinya lebih tinggi dengan negara-negara lain. Kalau tidak nanti kita akan bersaingnya sangat ketat, bisa kalah dengan negara-negara lain ya. Gitu ya. Jadi memang kita harus terus memacu diri kita supaya kemampuan skill forecast kita, teknologi juga, dan tentunya keakurasiannya juga sangat harus bisa dijamin mendekati kebenaran gitu ya. Ini menarik, sudah ada mereka. Ini free ya, masih free. Ini contoh Bapak klik, Anda bisa lakukan buka sini, bilang Indonesia, ini lokasinya Indonesia ada sekitar 50 atau 60 pelabuhan banyak ya. Dari pelabuhan kecil di Balu, ini pelabuhan kecil ya. Di daerah Aceh atau mana tadi Bapak cek di Balu. Klik muncul semua. Di bawahnya ini ada angin, ada gelombang seterusnya. Semacam meteogram gitu ya, ada semua. Ada kapan waktu terbit, udah gampang lah sekarang teknologi. Ya itu saja yang bisa Bapak berikan, semoga manfaat buat Anda untuk menjelaskan materi hari ini. Oke, sehat semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum.